Berita tingginya harga kedelai impor di pasaran semakin memicu kemarahan pengrajin tempe dan tahu di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah pengrajin tempe dan tahu mengamuk dan membuang kacang kedelai. Kemarahan para pengrajin tempe ini merupakan bentuk protes terhadap tingginya harga kacang kedelai di pasaran. Harga kacang kedelai terus melonjak hingga mencapai Rp9.200 per kilogram. Apa-apa ini? Pemerintah nggak merhatikan saya, ini percuma kalau begini. Kedelai mahal apa mahal, bikin susah aja nih rakyat kecil nggak diperhatiin gimana. Saya kalau begini mau mogok, nggak usah bikin tempe semua seDKI bukan sekampung Rawa aja. Terus enggak kita mau percuma. Ya. Sampai dulu kejadian seperti ini. Ini terulang lagi bahkan sampai per kilo 9.000 lebih. Bulog tidak ada fungsinya, Menteri Pertanian mana, Menteri Perdagangan mana. Apa kerjanya kalau begini? Akibat krisis pasokan kedelai di beberapa kota besar, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial politik. Alasan itulah pemerintah kemudian membuat kebijakan impor kedelai kepada koperasi dan memberi insentif tarif bea masuk 0%. Seakan sudah bukan rahasia umum lagi, kedelai impor itu adalah kedelai transgenik atau GMO. Para pengrajin tahu tempe bisa membedakan antara kedelai impor dengan kedelai lokal. Cirinya, kedelai impor bijinya lebih besar daripada kedelai lokal. Hanya sampai di situ saja pengetahuan tentang kedelai impor. Menurut Bapak, melihat dengan mata saja, apakah Bapak bisa membedakan kedelai transgenik atau GMO dengan kedelai alami? Jika menggunakan mata saya sendiri untuk menilai kedelai transgenik, itu jelas tidak mungkin. Saya tahu kedelai impor. Kata banyak orang, kedelai impor adalah kedelai transgenik. Yang saya belum tahu, gen apa yang disusupi dan dicangkok ke dalam kedelai tersebut. Karena pasaran kedelai di Indonesia belum ada penanda dan informasi yang lengkap. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak yang bertanggung jawab menyampaikan event kedelai transgenik itu. Karena setiap produk hasil pangan transgenik bisa berbeda sisipan atau donor gen. Artinya, tidak semua produk pangan transgenik itu sama semua sisipan gennya. Satu-satunya cara untuk mengetahui sisipan gen dalam kedelai transgenik adalah uji laboratorium. Secara ringkas digambarkan di sini, dalam uji lab ada 2 tahap. Hasil uji lab dilaporkan. Tahap pertama, hasilnya adalah positif GMO. Hasil tahap kedua teridentifikasi donor gen atau sisipan gen dan sambungannya.
sekilas ilustrasi cara kerja transgenik. Potongan DNA agrobakteri yang sudah ditentukan atau sebagai target lalu disambungkan dengan DNA tanaman kedelai. Fungsi dari potongan DNA agrobakteri tersebut bertugas menghasilkan zat yang tahan bahan kimia sintetis atau glifosat atau herbisida. Dengan demikian, kedelai GMO transgenik seri atau event GTS 4032 memiliki kemampuan tahan terhadap bahan kimia glifosat atau herbisida. Jadi, tanaman kedelai GMO seri ini tidak akan layu atau mati ketika disemprot glifosat atau herbisida. Sedang tanaman lain seperti rumput liar atau gulma akan mati. Tempe dan tahu memang makanan rakyat. Hampir semua orang menyukai. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata setiap orang Indonesia makan 0,152 kilo tahu dalam sepekan, sedang tempe 0,139 kilo. Meski tempe dan tahu makanan rakyat, ironinya, bahan baku kedelai bergantung pada produk impor. Menurut data Kementerian Pertanian, sekitar 86,4% kebutuhan kedelai di dalam negeri berasal dari produk impor. Sementara produksi kedelai dalam negeri tergolong rendah, bahkan cenderung turun tiap tahun, dan tidak mencukupi kebutuhan permintaan pengrajin tahu dan tempe. Masalah lain yang tak kelihatan, para petani enggan dan menganggap budidaya kedelai tidak menguntungkan. Sisi lain, misteri kedelai transgenik atau GMO itu sendiri seakan terabaikan di balik tuntutan kebutuhan pengrajin tempe dan tahu. Sehingga kedelai GMO seakan disamakan dengan kedelai biasa. Masyarakat kita berbicara tentang kesadaran keamanan berhubungan dengan keamanan hayati pangan belum menjadi kesadaran, bahkan belum menjadi budaya buat kita. Sebagai contoh, kita tidak tahu persis gen apa yang disisipkan atau dicampurkan ke dalam produk kedelai transgenik tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah produk pangan rekayasa genetik itu aman atau berbahaya untuk kesehatan manusia jika dikonsumsi terus-menerus? Nah, hal inilah yang kadang kita belum sadari dengan menjadi budaya kita. Padahal, setahu saya kita sudah punya peraturan tentang keamanan hayati tersebut. Masalahnya, apakah peraturan itu efektif atau tidak efektif? Apakah peraturan itu sudah dilaksanakan? Bahkan, setahu saya, pelaksanaannya pun belum pernah